Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai analisis pengaruh e-service quality terhadap keputusan pembelian online food delivery dengan Edrus sebagai variabel mediasi pada aplikasi Grab, survei konsumen di Kota Cimahi, yang disusun oleh Ade Ratnawati, NIM 043, Hernita Safutri, NIM 045, Ansa Aulina, NIM 046, dan Damaris, NIM 049. Terima kasih. Solina NIM 046. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal yang sudah kelompok kami buat mengenai analisis pengaruh e-service quality terhadap keputusan pembelian online food delivery dengan e-tours sebagai variabel mediasi pada aplikasi Grab. Abstraknya, menguji pengaruh e-service quality terhadap keputusan pembelian melalui e-tours. Instrumen penelitian ini telah lulus uji validitas, isi, konstruk, konkuren, dan uji hubungan logika atau logika connection test. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kualitas layanan elektronik terhadap keputusan pembelian melalui e-tours yang digunakan sebagai alat pendataan dari responden, yaitu konsumen berpotensi untuk membeli atau menggunakan produk dari objek yang dinilai dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan pembelian akan semakin kuat ketika perusahaan dapat membangun daya tarik bagi konsumen melalui kualitas e-service yang positif sehingga dapat berperan dalam e-tours yang tinggi, dan dengan semakin kuat maka akan menarik minat konsumen. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Menurut MON 2013, pesaing yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk menawarkan produk atau jasa dengan berkualitas dan memiliki nilai tambah sehingga berbeda dari produk pesaing. Semakin banyaknya penyedia jasa transportasi online pada saat ini akan menyebabkan semakin ketatnya pesaing untuk memberikan e-service quality yang baik kepada pelanggannya. E-service quality berpengaruh terhadap keputusan penggunaan. Dengan adanya kemajuan teknologi pada saat ini dan ketatnya persaingan tersebut, maka penyedia jasa transportasi online berusaha untuk memberikan e-service quality yang terbaik bagi pelanggannya agar para pelanggan menjadi lebih loyal. Karena e-service quality berpengaruh signifikansi terhadap keputusan pembelian, berpengaruh positif, kuat, dan terhadap e-tours. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dirumuskan masalah penelitian, yaitu apakah e-service quality berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian online food delivery pada aplikasi Grab. Yang kedua, apakah e-tours berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian online food delivery pada aplikasi Grab. Yang ketiga, apakah e-service quality sebagai variabel mediasi berpengaruh positif terhadap e-tours online food delivery pada aplikasi Grab di Kota Cimahi? Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh positif e-service quality terhadap keputusan pembelian melalui e-tours aplikasi Grab di Kota Cimahi? Selanjutnya ada maksud dan tujuan penelitian. Yang pertama ada maksud penelitian. Penelitian dilakukan dengan maksud untuk menganalisis hubungan analisis pengaruh e-service quality terhadap keputusan pembelian online food delivery dengan e-tours sebagai variabel mediasi pada aplikasi Grab di Kota Cimahi. Ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu ada 4, yaitu yang pertama untuk menganalisis pengaruh e-service quality terhadap keputusan pembelian online food delivery pada aplikasi Grab di Kota Cimahi. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh e-tours terhadap e-service quality online food delivery pada aplikasi Grab di Kota Cimahi. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh e-service quality terhadap e-tours online food delivery pada aplikasi Grab di Kota Cimahi. Dan yang terakhir, untuk menganalisis peran pengaruh e-tours dalam memediasi pengaruh e-service quality terhadap keputusan pembelian online food delivery pada aplikasi Grab di Kota Cimahi. Penelitian ada 2, yaitu yang pertama kegunaan akademis. Hasil dari penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pemasaran dan memberikan kontribusi bagi para peneliti selanjutnya, khususnya mengenai hubungan antara e-service quality terhadap keputusan pembelian online food delivery di Kota Cimahi. Adapun kegunaan akademis dari penyusunan skripsi, yang pertama untuk mengembangkan ilmu di bidang sistem informasi,
Dan yang kedua, bisa dijadikan acuan untuk peneliti lain yang mempunyai minat yang sama. Yang ketiga, peneliti bisa mengimplementasikan pengetahuan yang didapat di perkuliahan dengan kenyataan yang sesungguhnya di lapangan. Yang kedua ada kegunaan praktis. Kegunaan praktis, hasil penelitiannya diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi e-service quality terhadap keputusan pembelian online food delivery dengan e-tours sebagai variabel mediasi pada aplikasi Grab di Kota Cimahi. Penelitian ini juga dapat dipertimbangkan dan dimanfaatkan oleh praktisi untuk memperoleh suatu pengetahuan tentang peran variabel dan memediasi pengaruh dimensi e-service quality terhadap keputusan pembelian. Para pemangkunya diharapkan akan memperoleh pengetahuan strategi yang harusnya dilakukan untuk meningkatkan e-service quality dan mengacu pada model konseptual tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Damaris. Nama saya Damaris M. Lumban Batu, NIM 5112181049, akan melanjutkan kerangka pemikiran. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis hubungan antara e-service quality, keputusan pembelian, dan e-trust. Riset ini mengacu pada model konseptual yang dikembangkan oleh Setiawati dan Sri tahun 2019. E-service quality atau yang juga dikenal sebagai e-server merupakan versi baru dari e-service quality. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Untuk lokasi penelitian memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data langsung di Kota Cimahi. Dan waktu penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian ini dimulai setelah usulan penelitian disetujui sampai dengan sidang usulan penelitian. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, e-service quality. Menurut pendapat Prasetyo tahun 2016, e-service quality bertujuan untuk membuat pelanggan merasa lebih efisien dalam melakukan transaksi dalam hal biaya dan waktu. Dan keputusan pembelian menurut Kotler dan Armstrong pada tahun 2001 adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan pembeli di mana konsumen benar-benar membeli. Dan yang terakhir adalah e-trust. Menurut Gaven tahun 2000 mendefinisikan trust adalah kemauan untuk membuat dirinya peka terhadap tindakan yang diambil oleh orang yang mempercayainya berdasarkan pada rasa kepercayaan dan tanggung jawab. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Pelanggan yang telah menggunakan aplikasi Grab dalam memesan makanan dan makanan delivery order ditetapkan sebagai objek dalam penelitian ini. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan peristiwa yang terjadi sekarang dan menggunakan angka-angka menurut Sujana tahun 2004 yang dimana yang terdiri dari operasional variabel. Operasional variabel adalah suatu dimensi yang diberikan pada suatu variabel dengan memberikan arti atau menspesifikasi kegiatan dan membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel. Yang kedua, populasi dan sampel. Penelitian ini melibatkan pelanggan di Kota Cimahi sebagai responden kuesioner yang akan dibagikan melalui Google Form dengan rentan usia 17-40 tahun. Syarat usia tersebut ditetapkan berdasarkan anggapan bahwa mereka memiliki kapasitas kognitif yang cukup untuk dapat mengisi pernyataan dan tepat pada kuesioner. Yang ketiga, jenis dan sumber data. Data kuantitatif penelitian ini berupa kuesioner yang disebar melalui link Google Form. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan 1 minggu dengan responden melibatkan konsumen GoFood di Kota Cimahi dengan mempertimbangkan daya tarik menggunakan jasa GoFood. Yang kelima, teknik pengambilan data, pengolahan data. Yang pertama, editing, yang kedua, coding, yang ketiga, pemberian skor atau nilai, yang empat, tabulasi. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, analisis data yang terdiri dari regresi sederhana, regresi berganda, dan regresi Sobel. Yang kedua, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinialitas, dan uji heterogeneititas.
Perkenalkan, nama saya Daratnawati, NIM 043. Saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis yang kami uji. Ada 4 hipotesis yang kami uji. Hipotesis yang pertama yaitu pengaruh e-service quality terhadap keputusan pembelian. Hipotesis yang kedua, ada pengaruh e-service quality terhadap e-trust. Lalu yang hipotesis yang ketiga yaitu pengaruh e-trust terhadap keputusan pembelian. Lalu yang terakhir, hipotesis yang keempat adalah peran keputusan pembelian dalam memediasi pengaruh e-service quality terhadap e-trust. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang profil responden. Respon dalam penelitian ini berdomisili di Kota Cimahi dengan jumlah responden sebanyak 51 orang. Dan untuk jenis kelamin yang paling dominan yaitu di jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 28 orang dengan presentasi 54,9. Lalu untuk usia yang paling dominan yaitu 17-23 tahun dengan jumlah 25 orang dengan presentase 49%. Lalu untuk pekerjaan yang paling dominan yaitu mahasiswa dengan jumlah 23 orang dengan presentase 45,1. Lalu untuk domisili yang paling dominan yaitu di Cimahi Selatan dengan jumlah 22 orang dengan presentase 43,1. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian e-service quality. Dapat dilihat dari tabel hasil uji validitas, nilai R hitung dari setiap pernyataan lebih besar dari R tabel 0,21, maka data dinyatakan valid. Lalu untuk hasil uji reliabilitas, menurut Joko Wijanto tahun 2010, data dapat dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari R tabel. Dapat kita lihat di tabel Cronbach alpha. Nilai Cronbach alpha lebih besar dari R tabel, maka dapat dinyatakan data tersebut reliable. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian keputusan pembelian. Dapat dilihat pada tabel, uji validitas memiliki R hitung dari setiap pernyataan tersebut lebih besar dari R tabel, yaitu 0,281, maka data dinyatakan valid. Lalu untuk uji reliabilitas, menurut Joko Wijanto tahun 2010, dapat dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari R tabel. Dapat dilihat dari tabel, nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari R tabel, maka data tersebut dinyatakan reliable. Selanjutnya, saya akan menjelaskan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian e-trust. Dapat dilihat pada tabel, uji validitas memiliki R hitung dari setiap pernyataan tersebut lebih besar dari nilai R tabel, yaitu 0,281, maka data dinyatakan valid. Lalu, untuk hasil uji reliable, menurut Joko Wijanto tahun 2010 dapat dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari R tabel. Dan dapat dilihat pada tabel nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dari R tabel, maka dapat
dikatakan data tersebut reliable. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil uji asumsi klasik pada uji normalitas. Dapat dilihat pada tabel, semua hipotesis memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka artinya data tersebut berdistribusi normal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil uji asumsi klasik pada uji multikolinialitas. Dapat dilihat pada tabel, semua hipotesis memiliki nilai tolerans lebih besar dari 0,1 dan nilai VEF kurang dari 10. Maka artinya tidak terdapat kolerasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil uji asumsi klasik pada uji heteroskedastisitas, uji Glaser. Dapat dilihat dari tabel, semua hipotesis memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Artinya, tidak terdapat kesamaan varian dari residual pada model regresi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil uji analisis regresi sederhana pengaruh service quality terhadap keputusan pembelian. Nah, di sini ada tabel dan juga persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 0,656 sebagai nilai konstanta ditambah 1,181 sebagai nilai variabel service quality. Dan juga service quality berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Lalu untuk selanjutnya ada hasil analisis regresi sederhana pengaruh service quality terhadap ITRES. Di sini ada tabelnya, tabel ujinya, lalu ada persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan 12,050 sebagai nilai konstanta ditambah 0,339 sebagai variabel service quality. Dan service quality ini berpengaruh positif terhadap ITRES karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Selanjutnya yaitu hasil analisis regresi sederhana pengaruh ETRUS terhadap keputusan pembelian, di mana model 1 ETRUS yang koefisiensi B-nya 0,739, standar errornya 0,240, betanya 0,402, T-nya 3,074, dan signifikannya 0,003, di mana persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A 8,611 plus 0,739 Z. Kemudian, hasil analisis regresi berganda pengaruh service quality terus terhadap keputusan pembelian, yaitu modal satunya service quality yang mana T hitungnya 6,005 dan tingkat signifikannya 0,00, dan terusnya tingkat T-nya 1,496 dan signifikannya 0,141, di mana persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A min 2,911 plus 1,081Y plus 0,296X. Adalah hasil dari uji Sobel, hasil uji peran ETRUS dalam memediasi pengaruh service quality terhadap keputusan pembelian, di mana hubungan antar variabel yang dihipotesiskan yaitu peran ETRUS dalam memediasi pengaruh service quality terhadap keputusan pembelian, di mana A 1,081, B
B 0,296, SA 0,180, SB 0,198, sehingga hasil uji sobel T hitungnya 1,4507, di mana T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu T tabelnya sama dengan 1,70329, sehingga dapat diinterpretasikan terus tidak memediasi pengaruh service quality terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya hasil uji hipotesis, di mana tabel hasil uji hipotesisnya ada 4 hipotesis, yaitu H1, H2, H3, H4. H1 yaitu service quality terhadap keputusan pembelian, T hitungnya 6,985, HO berhasil ditolak karena hipotesis alternatif HA didukung data empiris. Selanjutnya ada H2, service quality terhadap Etrus, T hitungnya 2,813, HO berhasil ditolak. Hipotesis alternatif HA didukung data empiris. H3, Etrus terhadap keputusan pembelian, T hitungnya 3,074, HO berhasil ditolak. Hipotesis alternatif HA didukung data empiris. H4, service quality Etrus terhadap keputusan pembelian 1,451, di mana HO gagal ditolak. Hipotesis alternatif HA tidak didukung data empiris. Sehingga dapat disimpulkan dari penelitian ini yaitu service quality berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian online food delivery pada aplikasi Grab di Kota Cimahi. Yang kedua, service quality berpengaruh positif terhadap Etrus online food delivery pada aplikasi Grab di Kota Cimahi. Yang ketiga, Etrus berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian menggunakan aplikasi Grab di Kota Cimahi. Dan yang terakhir, service quality atau X terhadap keputusan pembelian Y melalui Etrus YZ. 5 dapat mengambil saran, yaitu penelitian ini melibatkan pelanggan di Kota Cimahi sebagai responden kuesioner yang akan dibagikan melalui Google Form dengan rentan usia 17-40 tahun. Peneliti menentukan sampel dengan menggunakan rumus yang dikutip dari Rao Purba dengan jumlah yang didapat sebesar 51 responden yang dibulatkan menjadi 50 responden. Peneliti menggunakan pendekatan purposive sampling. Terdapat pengaruh positif Etrus terhadap keputusan pembelian menurut Setiawati dan Sri pada tahun 2019. Terus atau kepercayaan telah dipertimbangkan sebagai katalis dalam berbagai transaksi antara penjual dan pembeli agar kepuasan konsumen dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Menurut pendapat Tadeon 2011, Etrus adalah keyakinan konsumen yang berdasarkan pada prinsip etika, kesetiaan, dan kejujuran agen secara online. Demikian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.